Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat dan kita nanti akan mendiskusikan tentang aspek hukum dalam bisnis. Baik teman-teman, sebelum kita mulai berbicara tentang aspek hukum, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah bacaan surat Al-Fatihah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima pemahaman setetes ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas, kita diskusikan bersama aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis Islam. Baik teman-teman, untuk memulai studi kelayakan sebuah usaha biasanya ini dimulai dari aspek hukum teman-teman ya. Jadi meskipun juga banyak ya orang yang memulai dari aspek lain, tapi menurut saya aspek hukum ini menjadi hal yang pokok karena aspek hukum ini nanti tidak hanya tentang sebuah aspek dalam studi kelayakan bisnis, tapi kita nanti akan tentang bagaimana meneliti keabsahan sebuah bisnis yang akan dijalankan gitu ya, sampai detail, sampai pada keaslian dokumen gitu. Baik, aspek hukum itu apa sih ya dalam studi kelayakan bisnis Islam itu? Jadi aspek hukum ini adalah proses di mana pebisnis meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki ya. Karena dari tujuan aspek hukum sendiri itu memang tujuannya meneliti keabsahan, kesempurnaan, keaslian dokumen itu. Nah, penelitian tentang keabsahan dokumen ini dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang akan digunakan nanti. Jadi penelitian ini sangat penting ya teman-teman, karena sebelum usaha dijalankan tentu segala prosedur yang berkaitan dengan izin, persyaratan, semuanya harus terpenuhi dulu kan gitu. Jadi bagi badan usaha yang akan dijalankan ini perlu mempersiapkannya, termasuk juga memilih apakah nanti akan perusahaan yang dijalankan ini berupa PT atau CV atau koperasi, yayasan dan sebagainya. Maka kegagalan dalam penelitian dalam aspek hukum ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian. Dengan kata lain ya, apabila dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna ini nanti pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi sebaiknya ya seorang pengusaha ini melakukan analisis aspek hukum ini secara teliti, cermat, kemudian mencari sumber-sumber informasi yang tepat, yang jelas begitu ya, yang kompeten, karena ini nanti akan berkaitan dengan surat-surat yang akan kita miliki, surat-surat operasional perusahaan yang akan digunakan. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kenapa aspek hukum itu menjadi penting? Ya, karena ini adalah proses di mana seorang pebisnis ini meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Semoga tidak ada masalah kan di kemudian hari. Baik, yang pertama yang dalam aspek hukum ini adalah tentang jenis badan usahanya.
Jadi jenis badan usaha yang mau dipilih apa, kan begitu. Nah, ada banyak loh teman-teman jenis badan usaha itu. Yang pertama adalah perseorangan. Nah, ada 8 nanti ya, perseorangan, firma, CV, PT, kan begitu. Ada perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, koperasi dan sebagainya. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang perusahaan perseorangan. Kalau dilihat dari kata perseorangan, ini berarti jenis usahanya ini sepertinya sangat simpel ya teman-teman. Sangat simpel, jadi perusahaan perseorangan itu perusahaan yang dimiliki oleh hanya seseorang saja. Hanya seorang saja. Jadi untuk mendirikan perusahaan ini sangat sederhana, nggak perlu ribet, nggak perlu persyaratan khusus, begitu. Seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki badan hukum yang lain gitu ya. Kelebihannya perusahaan ini tidak memerlukan banyak modalnya kecil, nggak besar-besar amat. Jadi perusahaan ini pendiriannya juga mudah karena nggak perlu organisasi yang besar juga, cukup organisasi dan manajemen yang sederhana gitu. Jadi pimpinan perusahaan perseorangan ini juga biasanya hanya owner saja. Jadi dia menjadi penanggung jawab segala aktivitas perusahaan termasuk kewajiban internal maupun eksternal begitu. Kebutuhan modalnya dari ini ya hanya dari pemilik sendiri ya. Jadi dia kalau untuk mencari modal dari luar mungkin relatif sulit ya, karena memang tujuan utamanya ya hanya untuk perseorangan, semata-mata untuk mencari keuntungan sendiri gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah firma. Nah, apa itu firma? Nah, firma ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih teman-teman. Jadi dalam menjalankan perusahaan ini atas nama satu perusahaan, tapi sebenarnya didirikan oleh beberapa orang, ya 2 orang atau lebih. Nah, untuk mendirikan firma ini ada 2 cara. Pertama itu melalui akta resmi, ya. Dan yang kedua adalah akta di bawah tangan. Maksudnya gimana? Kalau akta resmi itu prosesnya ini sampai ke berita negara, gitu. Tapi kalau akta bawah tangan nggak usah sampai ke berita negara, tapi cukup berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat gitu. Nah, kepemimpinan firma ini sepenuhnya berada di tangan pemilik selaku sekaligus yang bertanggung jawab terhadap segala risiko ya. Jadi modal firma ini diperoleh dari orang-orang tadi yang terlibat tadi ya. Jadi hampir mirip sih seperti perusahaan perseorangan, cuman ini memang pendirinya 2 orang atau lebih. Jadi nanti perolehan dana dari pihak luar ya memungkinkan dan relatif mudah dibanding perusahaan perseorangan karena ada orang lain yang terlibat, tidak hanya perseorangan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah perseroan komanditer atau komanditer Venuscape ya, atau CV lah, CV yang kita sering dengar itu. Jadi kalau perusahaan komanditer ini teman-teman, ini merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Ya, dalam CV ini terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Jadi kemudian ada 1 atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal, ada yang lainnya sebatas melakukan atau menjalankan usahanya, itu juga bisa kayak gitu. Jadi tanggung jawab sekutu komanditer ini hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan saham gitu. Nah, perusahaan berbadan hukum CV ini dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Ya, sekilas itu ya tentang CV. Jadi memang
tujuan pendirian CV sendiri ini memberikan peluang bagi perseorangan untuk menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Oke, kemudian selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, PT sendiri ini adalah badan hukum yang sangat favorit ya teman, sangat favorit diminati oleh banyak pengusaha di Indonesia. Nah, karena apa? Karena memiliki banyak kelebihan ya. Kelebihannya misalnya kayak bidang usaha yang dimiliki itu lebih luas, kemudian kewenangannya, tanggung jawabnya itu memiliki kelebihan. Nah, sebenarnya PT itu apa sih? Kalau dalam undang-undang itu PT itu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa PT itu adalah badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian PT dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Itu ya. Tapi ya harus tetap mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Nanti silakan teman-teman cari undang-undang tentang PT, di sana banyak sekali kalau pengen didalami. Nah, dalam prakteknya sendiri PT itu ya ada banyak ya teman-teman. Ada kalau dilihat dari segi kepemilikannya itu ada namanya PT biasa, PT terbuka, ada PT persero. Nah, teman-teman biasanya kalau lihat di kemasan-kemasan makanan gitu ya, di situ kan ada ya, ada PT terbuka, PT apa-apa terbuka, kemudian PT apa ada perseronya gitu juga ada. Nah, itu teman-teman sebenarnya sering ya mendengar tentang PT ini, tapi mungkin karena tidak terlibat langsung maka kurang familiar. Jadi kalau PT biasa ini PT-nya ini pendiri, pemegang saham, pengurusnya ini adalah warga Indonesia, ya. Jadi nggak ada modal asing gitu. Itu kalau PT biasa. Kalau PT terbuka, ya, ini didirikan dalam rangka penanaman modal yang memungkinkan warga negara asing gitu ya, atau badan hukum asing ini bisa membeli saham di PT terbuka itu. Nah, ada juga PT terbatas persero. Nah, kalau PT terbatas persero ini biasanya ini PT-nya ini milik negara ya, kayak BUMN gitu ya. Jadi PT ini sebagian besar pengaturannya memang harus tunduk pada aturan badan usaha milik negara. Contohnya kayak PT Telkom gitu ya, itu kan belakangnya ada tulisannya Persero gitu kan. Kemudian banyaklah gitu ya, Pertamina gitu ya. Nah, itu banyak. Oke ya, jadi PT itu seperti itu. Itu kalau dari segi pemilikan. Kalau dari segi status perseroan terbatasnya itu ya juga ada perseroan tertutup, ada perseroan terbuka ya. Nah, perseroan tertutup itu berarti jumlah pemegang sahamnya ini harus memenuhi kriteria tertentu. Jadi dia tidak membuka secara seluas-luasnya gitu. Kalau PT perseroan terbuka ya, ini jumlah pemegang sahamnya ini tetap memenuhi kriteria tertentu, tapi sesuai perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi agak lebih terbuka begitu. Dia lebih bisa menerima siapapun, tapi tetap harus mematuhi aturan perundang-undangan begitu ya. Nah, kalau modalnya dari mana? Modalnya itu ada modal dasar, ada modal ditempatkan atau dikeluarkan, dan modal store, teman-teman. Modalnya itu ada authorized capital. Kalau perusahaan ini didirikan dengan modal 1 miliar, maka itu modal dasarnya adalah 1 miliar. Kalau modal ditempatkan atau dikeluarkan atau asset capital itu adalah
besarnya modal ditempatkan minimal tuh 25% dari modal dasar. Berarti kalau modal dasarnya 1 miliar, berarti modal yang ditempatkan ini harus minim 250 juta rupiah karena 25%. Ada modal store. Modal store ini modal yang harus sudah di store oleh pemegang saham, jumlahnya itu 50% dari modal yang ditempatkan. Kalau tadi misalnya modal yang ditempatkan adalah 250 juta rupiah, 50%-nya berapa? 125 juta rupiah. Itulah sekilas tentang PT ya teman-teman ya. Oke, kemudian perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini apa? Ini jelas ya kalau dilihat dari namanya saja ini adalah perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ya. Modal untuk mendirikan perusahaan negara ini ya atas kekayaan negara ya yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Jadi perusahaan ini ada beberapa jenis juga sebenarnya ya. Ada beberapa jenis misalnya kayak perusahaan jawatan, perjan, perusahaan umum, perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Kalau perusahaan jawatan, perjan itu perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat dengan tetap memegang teguh pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomi tentunya. Biasanya kalau perjan ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada pada suatu departemen. Modalnya dari mana? Ya dari negara yang dimasukkan dalam AP anggaran belanja. Jadi termasuk juga pegawainya juga merupakan pegawai negeri itu kalau perjan. Terus kemudian ada lagi kalau perusahaan negara itu perum, perusahaan umum. Jadi perusahaan ini melayani kepentingan umum. Ya, berbeda dengan perjan, kalau perum ini didirikan tujuan untuk mencari keuntungan semata memang ya. Jadi modal perusahaan umum ini berasal dari pemerintah atau pihak lain, pegawainya juga diatur secara tersendiri ya. Jadi pegawai tapi pegawai perusahaan negara. Terus kemudian ada juga perusahaan perseroan, persero ini ya masih dalam perusahaan negara. Ini perusahaan ini didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan hukumnya ini biasanya adalah PT ya, perseroan terbatas. Modalnya diperoleh sebagian dari negara, sebagian dari saham orang luar gitu. Dengan demikian memungkinkan ya adanya patungan antara swasta dan negara. Jadi cuman ini mayoritas sahamnya ini yang megang adalah pemerintah. Jadi ada sekian persentase yang memang harus dikuasai pemerintah. Ya lebih dari 50% intinya gitu. Tapi besarnya adalah mayoritasnya adalah pemerintah gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah perusahaan daerah. Nah, ini perusahaan daerah sebenarnya mirip ya dengan perusahaan negara tadi, yang modalnya juga ini cuman kelasnya adalah daerah. Jadi perusahaan ini didirikan berdasarkan peraturan daerah. Modalnya sebagian besar ya tentu pemerintah daerah ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memberikan pendapatan atau pendapatan asli daerah ya, biasanya. Nah, ini tujuannya untuk pembangunan di daerah. Kemudian ada namanya badan usaha, namanya adalah yayasan. Kalau yayasan ini jelas ya, tujuannya adalah kepentingan sosial. Meskipun kadang yayasan juga meskipun sosial juga ada unsur profitnya karena apa? Karena untuk keberlanjutan yayasan itu sendiri, misalnya kayak rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, itu kan seperti itu. Meskipun tujuannya sebenarnya non profit ya, sosial, tapi tetap pasti ada unsur profitnya. Kemudian yang terakhir adalah koperasi. Nah, kalau koperasi ini memang khas ya di Indonesia. Jadi koperasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 95 bahwa koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum ya, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sekaligus koperasi ini memang sebagai gerakan ekonomi rakyat teman-teman, karena berasaskan kekeluargaan gitu. Tentang perkoperasian silakan teman-teman bisa mendalami sendiri.
nanti dibuka undang-undang tentang koperasi itu, ya, tentang koperasi ini. Dalam praktiknya koperasi banyak sih, ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi serbaguna usaha, koperasi fungsional, dan golongan masyarakat tertentu, biasanya gitu. Oke, saya pikir tentang badan-badan usaha tadi cukup ya. Sekarang kita akan membahas tentang jenis izin usaha. Nah, jenis-jenis izin usaha ini teman-teman, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa usaha apapun, kegiatan apapun itu pasti harus mengantongi yang namanya izin usaha gitu. Nah, izin usaha ini diperlukan untuk apa? Untuk melindungi kepentingan perusahaan dari berbagai hal nanti di kemudian hari. Ya, nanti kalau izin usahanya nggak resmi gitu ya, nanti akan repot juga dalam menjalankan bisnis kan gitu. Nah, misalnya kalau bisnisnya sampai ke ekspor gitu ya, ekspor impor, kalau nggak punya izin, repot juga, nanti akan terkendala dalam proses pengiriman barang dan lain sebagainya. Nah, dalam praktiknya sebenarnya banyak izin ya, izin usaha itu. Saking banyaknya izin dan jenis izin usaha yang dibutuhkan ini, minimal lah ya, minimal ini harus punya 4 hal ini. Yang pertama adalah TDP. TDP itu apa? TDP itu adalah tanda daftar perusahaan. Jadi perusahaan itu benar-benar terdaftar. Kemudian yang kedua adalah NPWP. NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak. Sekarang udah wajib ya. Semua orang punya NPWP. Teman-teman juga mungkin punya NPWP juga. Bahkan guru honorer itu juga harus punya NPWP gitu kan, meskipun gajinya relatif kecil tapi juga harus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian sertifikat tanah gitu ya. Sertifikat tanah ini juga bagian dari izin usaha ya. Jadi kalau berbisnis kemudian mendirikan perusahaan kok ternyata status tanahnya bermasalah gitu ya, dalam sengketa kan repot juga nanti. Padahal sudah dibangun investasi yang cukup besar. Untuk membangun gedungnya itu kan investasi yang besar. Nah, maka ini perlu diteliti terlebih dahulu. Kemudian izin usaha lainnya. Izin usaha lainnya ini banyak ya teman-teman ya. Ada namanya SIUP ya. SIUP itu apa? SIUP itu surat izin usaha perdagangan ya. Kemudian ada SIWI ya. SIWI itu surat izin usaha industri kalau memang itu berbasis industri. Kemudian ada lagi izin usaha tambang, ada izin usaha perhotelan dan pariwisata, itu ada sendiri teman-teman, diatur tersendiri. Ada izin usaha farmasi dan rumah sakit, misalnya kayak bisnis apotek, kemudian rumah sakit, ini harus ada izin ini. Kemudian ada izin usaha pertanian dan peternakan, pupuk dan lain-lainnya, ini masuk di sini. Izin domisili, nah ini juga penting nih, izin domisili ya. Jadi di mana perusahaan atau proyek itu dijalankan itu harus ada izin domisilinya. Kemudian ada izin gangguan juga, jangan sampai bisnis kita nanti dianggap mengganggu kepentingan umum kan gitu. Kemudian ada namanya IMB. IMB itu apa? Izin mendirikan bangunan. Yang terakhir ada izin tenaga kerja asing. Nah, ini izin-izin ini ternyata banyak ya teman-teman. Ya, paling tidak inilah ya, punya secara kepentingannya ini satu yang tadi saya sampaikan, ada TDP, NPWP, oh ya, identitas diri, KTP itu juga penting ya. KTP itu juga penting. Oke. Selanjutnya adalah dokumen yang diteliti ini apa sih sebenarnya. Jadi banyak banget ya dokumen yang akan diteliti, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Yang penting itu urutan prioritas dokumen ini ya, yang menjadi perhatian. Yang pertama itu bentuk badan usahanya teman-teman.
bentuk badan usahanya apa? Nah, tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, apakah PT, apakah CV, apakah yayasan atau firma dan seterusnya. Kalau memang PT ini bentuknya adalah apakah PT tertutup, PT terbuka dan seterusnya. Ini juga perlu sampai kepada berita negara. Nah, maka bentuk badan usaha ini menjadi penting, tergantung pada kebutuhannya. Kemudian yang kedua, bukti diri. Ya ini, kok ini bukti diri apa? Ya KTP itu ya, identitas dari pemilik usaha, itu penting. Kemudian yang ketiga adalah TDP, tanda daftar perusahaan. Jadi setiap perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia, teman-teman, itu harus punya namanya TDP. Ya, sesuai dengan bidang usaha masing-masing tentunya. Ya, maka perlu diteliti TDP ini yang mengeluarkan siapa. Tidak lain tidak bukan adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya ini kalau mengurus akta pendirian ini harus ada TDP dulu. Kemudian yang keempat adalah NPWP. NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak. Ini biasanya ke ini ya, ke perpajakan ya. Jadi nanti diteliti dulu, dicek apakah sudah punya atau belum kan gitu. Sekarang mudah kok untuk mengurus NPWP, itu bisa online juga bisa. Kemudian yang kelima adalah izin-izin perusahaan. Ini maksudnya izin-izin teknis ya. Izin-izin teknis ada kayak SIUP, CIU tadi yang saya sebutkan, ada izin usaha farmasi, izin usaha peternakan, IMB dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam adalah keabsahan dokumen. Nah, ini penting nih, teman-teman. Keabsahan dokumen. Misalnya kayak status hukum tanahnya. Ya. Tanah ini kan penting nih. Apakah ini tanah hak milik atau tanah hak guna bangunan saja, atau hak guna usaha, atau hak pakai, atau hak sewa kan gitu. Nah, kemudian harga tanahnya prediksinya berapa sekarang, di masa datang berapa gitu kan. Nama, alamat pemiliknya yang sebenarnya siapa, kan perlu juga itu. Jangan sampai ini nanti bermasalah. Kemudian kondisi tanahnya ini sengketa apa enggak ya, apakah ini nanti akan berbenturan dengan rencana tata kota di kota tersebut. Jangan-jangan ini nanti mau dijadikan pengembangan kota itu sendiri, ternyata sudah dibangun, ternyata akhirnya digusur karena untuk kepentingan kota gitu kan. Jangan sampai gitu. Maka harus benar-benar dicek tentang tanah itu. Kemudian apakah tanah tersebut itu bisa diperjualbelikan atau tidak kan. Kan misalnya kalau berkaitan dengan tanah sengketa, apalagi tanah wakaf kan gitu kan repot juga. Tanah adat, wah jangan sampai ya. Kemudian kendaraan bermotor itu juga penting juga dicek BPKB-nya, jual belinya sah apa enggak, faktur kwitansinya dan sertifikat lainnya lah yang perlu kita gunakan. Nah, kalau dalam bisnis syariah sendiri, teman-teman ya harus ini ya, harus tahu bahwa dalam bisnis syariah ini ada aspek hukum yang penting, yaitu tentang kehalalan sebuah produk yang nanti akan kita buat. Nah, ini juga penting untuk diteliti. Kebetulan akhir-akhir ini akhir-akhir ini baru viral ya tentang perubahan logo halal ya. Saya pikir kita tidak perlu masuk dalam perdebatan itu. Yang pasti sertifikasi halal ini menjadi penting dalam bisnis syariah. Teman-teman bisa mengecek langsung di Halal Go ID ya. Ini di bawah naungan Kemenak bagaimana prosesnya. Sekilas alur proses sertifikasi halal ini adalah dengan alur pertama adalah yang pertama melakukan permohonan sertifikasi halal dulu. Dokumennya disiapkan teman-teman. Dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produknya, daftar produk bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal dan seterusnya.
Kemudian tahap kedua, alur kedua ini pada BPJPH-nya. Nah, jadi BPJPH nanti akan memeriksa kelengkapan dokumen yang Anda ajukan, kemudian menetapkan lembaga pemeriksa halalnya. Nah, baru tahap ketiga adalah di LPH, laboratorium ini ya. Jadi memeriksa apakah produk yang Anda ajukan ini halal apa enggak. Kemudian yang keempat prosesnya adalah menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Nah, inilah peran MUI ada di sini. Jadi MUI sebenarnya tidak ditinggalkan ya teman-teman. Tidak ada konteks yang baru viral seperti ini. Ya, bukan berarti logonya ganti dari logo yang asalnya dari logo MUI ini terus ganti, bukan. Tetap MUI terlibat. Bahkan di sini ada 3 hari kerja. 3 hari kerja melalui penetapan kehalalan produk sidang fatwa halal gitu. Kemudian barulah BPJPH ini menerbitkan sertifikat halal, prosesnya 21 hari teman-teman. Oke ya. Nah, dokumen permohonan sertifikat halal ini biasanya yang perlu disiapkan adalah data pelaku usaha teman-teman. Data pelaku usahanya ini berisi NIB, nomor induk berusaha, kemudian penyelia halal, misalnya kayak KTP, data hidup dan lain sebagainya. Kemudian nama dan jenis produknya ini harus jelas ya, namanya apa, jenis produknya apa. Kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan, ini ada bahan bakunya apa, bahan tambahnya apa, bahan penolongnya apa. Kemudian proses pengolahan produknya itu bagaimana, mulai dari pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, sampai produk itu didistribusikan, kemudian sampai dokumen sistem jaminan halal. Ya, ini suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal nanti. Gitu. Oke. Terakhir adalah tentang penelitian lapangan. Nah, dalam penelitian lapangan teman-teman perlu mengecek ya apakah data yang diperoleh itu benar, resmi ya. Yang pertama, supaya agar bisa mengecek benar data itu, yang pertama adalah mendatangi sumber informasinya secara langsung, kemudian cari informasi yang relevan. Itu kuncinya itu. Oke ya teman-teman. Jadi dokumen yang perlu disiapkan tadi apa teman-teman? Yang pertama badan hukum, kemudian tanda daftar perusahaan, NPWP, surat izin usaha, izin domisili, izin mendirikan bangunan, kemudian bukti dan izin-izin lainnya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.